Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suprapati Nabila dengan NIM 444240109 kelas 4E. Pada video kali ini saya akan membahas cara Business Response Surface Methodology atau RSM menggunakan eksperimen CCD atau Central Composite Design, mulai dari pengulangan data, interpretasi output, hingga penentuan kondisi optimal. Nah, CCD ini merupakan rancangan percobaan yang paling umum digunakan dalam RSM untuk membangun model kuadratik. Rancangan ini terdiri dari 3 komponen, yaitu titik faktorial, titik aksial, dan titik pusat. Nah, CCD ini fleksibel karena bisa digunakan untuk jumlah faktor berapapun mulai dari 2 ke atas. Rancangan ini dapat dibuat replicable dan memberikan informasi lengkap tentang efek linear, interaksi, serta kuadratik. Namun jumlah run-nya tuh percobaannya relatif banyak, terutama jika faktornya tuh besar karena merupakan titik aksial yang menambah jumlah eksperimen. Selain itu, untuk menjaga sifat relatable, nilai alpha juga harus dihitung dengan tepat. Nah, CCD ini menggunakan 5 level faktor dan memiliki titik-titik percobaan di sudut pusat sisi dan pusat ruangan. Sedangkan BBD hanya 3 level dan titik itu di tengah rusuk kubus. Teknik ini nih cocok untuk eksperimen yang tujuannya itu memodelkan permukaan respons secara akurat, terutama ketika peneliti ingin menjelajahi daerah optimum yang belum diketahui dan bersedia melakukan lebih banyak run demi kepastian tinggi. Nah, baik, kita mulai uji cobanya. Kita buka aplikasi Design Expert, lalu klik New Design. Lalu klik yang Response Surface, pilih bagian Central Composite Design. Nah, di sini kita menggunakan data ini yang dimana di sini kita punya 3 faktor. Nah, selanjutnya kita tulis faktornya di dalam tabel. Untuk unitnya adalah itu satuan. Nah, low-nya itu adalah batas bawah dan high-nya itu adalah batas atas. Nah, di sini juga terlihat alfanya itu 1,68179 untuk mencari titik aksialnya. Nah, dengan range 20. Selanjutnya kita tulis respon kita, yaitu kadar abu dengan unit satuannya itu persen, lalu klik finish. Nah, di sini kita masukin data penelitian respon kita. Nah, lalu jadi kita tentukan nih titik faktorialnya, di mana ini adalah kombinasi level batas atas dan bawah dari semua faktor. Untuk 3 faktor itu ada 8 titik, yaitu pada run 1, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18. Nah, sedangkan untuk titik aksialnya itu untuk 3 faktor itu ada 6 titik, yaitu pada run 13 dan 17 untuk aksial A, 15 dan 11 untuk aksial B, 7 dan 19 untuk aksial C. Nah, titik ini merupakan satu faktor pada level ekstrim, sementara faktor lainnya itu berada di level 0. Lalu untuk titik pusatnya itu adalah titik di mana semua faktor itu pada level 6, yaitu pada run kedua, ketiga, 4, 5, dan 6, 12. Nah, langkah selanjutnya itu klik bagian analisis kadar abu, lalu start analysis. Nah, di sini dilihat bahwa linear ini adalah model yang disarankan, sedangkan kubik ini tidak. Nah, pada bagian alfanya, di sini terlihat bahwa model dan log of it-nya itu ini signifikan. Nah, model yang signifikan ini berarti setiap faktor dalam model memiliki hubungan dengan respons, sedangkan log of ya itu harusnya not signifikan karena mengindikasikan tidak ada data melenceng dari data yang nyata. Nah, untuk adequate precision-nya ini lebih dari 4, yang berarti model memiliki rasio signal to noise yang memadai dan tidak menunjukkan ketidaksesuaian yang nyata terhadap data. Nah, selanjutnya kita ke model grafiknya. Nah, di sini kan terlihat nih dari gambar kalau misalkan dia tuh semakin oranye kemerahan, yang berarti semakin merah itu responnya semakin bagus. Kita lihat juga di model 3 dimensinya. Nah, bagian oranye ini semakin atas dan yang biru itu semakin ke bawah, yang berarti kan semakin jelek. Nah, lalu selanjutnya ke tahap optimasi yang numerikal ini. Nah, untuk tiap faktor itu pasti keep in range, sedangkan yang respon kadar abu itu yang respon itu non. Lalu di solutionnya ini kita bisa lihat bahwa perlakuan yang waktunya 42,265 menit dengan suhu 87,351 derajat dan konsentrasi katalis 2,141% menghasilkan kadar abu 1,785%. Itu adalah perlakuan yang terbaik dan paling optimal. Nah, selanjutnya pada point prediction terlihat di sini pada prediction mean dan mediannya itu hasilnya masih masuk ke dalam rentang TI low dan TI high, sehingga kombinasi perlakuannya itu dapat digunakan untuk menentukan percobaan optimumnya dan dilakukan uji lanjut di lab. Setelah uji lanjut di lab, kita akan masuk ke uji confirmation-nya. Confirmation respon datanya itu di sini kita masuk ke uji confirmation. Nah, kita masukin datanya misalnya itu 1,8%. Nah, di sini data minnya itu harus dalam rentang TI low dan TI high. Nah, ini jika tidak dalam rentang, maka kombinasinya yang diberikannya tidak bisa diterima. Dan dari hasil di sini dapat disimpulkan bahwa konfirmasi optimum ini masih dapat diterima, tetapi kemampuan prediksi model secara keseluruhan itu masih terbatas. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.